Kalau saya bertanya kepada 10 orang yang ada di ruangan ini, kemungkinan besar 7 atau 8 orang pernah mengalami sakit pinggang minimal sekali dalam hidupnya. Halo teman-teman, senang sekali kita berjumpa lagi di acara The Spine Thing with Dr. Tobing. Saya Dr. Habibie Tobing, spesialis ortopedi traumatologi, subspesialis ortopedi tulang belakang. Hari ini kita akan membahas satu keluhan yang mungkin paling demokratis di dunia. Kenapa saya bilang demokratis? Karena dia tidak memilih jabatan. Direktur perusahaan bisa kena sakit pinggang. Guru bisa kena sakit pinggang. Atlet profesional bisa kena sakit pinggang. Bahkan dokter tulang belakang seperti saya pun bisa merasakan sakit pinggang kalau terlalu lama berdiri saat operasi atau lupa melakukan peregangan. Jadi, kalau Anda mengalami sakit pinggang, jangan langsung berpikir, wah, tulang saya rusak, saya tidak bisa bergerak lagi. Tenang dulu, mari kita pahami kapan sakit pinggang merupakan bagian dari masalah yang umum dan kapan sakit pinggang itu menjadi tanda bahaya yang perlu untuk segera diperiksa. Kalau saya bertanya kepada 10 orang yang ada di ruangan ini, kemungkinan besar 7 atau 8 orang pernah mengalami sakit pinggang minimal sekali dalam hidupnya. Sakit pinggang adalah satu keluhan kesehatan yang paling sering di seluruh dunia. Dan kabar baiknya, sebagian besar sakit pinggang itu tidak berbahaya. Banyak kasus terjadi karena gangguan pada otot, ligamen, sendi kecil tulang belakang, atau kelelahan akibat aktivitas sehari-hari. Saya sering memberi contoh kepada pasien. Kalau hari ini misalnya Anda dorong lemari yang sangat berat, besoknya Anda bangun tidur pinggang terasa seperti habis bertarung dengan juara dunia tinju, itu adalah cara dari tubuh kita untuk memberitahu bahwa jaringan di sekitar pinggang sedang membutuhkan waktu untuk pulih. Sama seperti otot lengan yang pegal setelah kita latihan di gym. Otot punggung juga sama, bisa mengalami yang disebut dengan kelemahan atau kelelahan. Ini juga salah satu kalimat yang paling sering saya dengar di ruang praktek. Dok, saya yakin tulang saya bergeser. Saya biasanya tersenyum dan bertanya, siapa yang bilang? Kadang jawabannya menarik, tetangga saya dok, tukang pijat langganan saya dok. Padahal sebenarnya nggak begitu. Atau yang paling modern, saya baca di internet dok. Jadi saya pernah punya pasien datang bawa perinan dari Google. Padahal tidak ada keluhan yang bermakna sebenarnya. Tulang belakang kita memiliki struktur yang sangat kuat dengan sistem ligamen dan otot yang berfungsi untuk menjaga kestabilan. Tidak semua rasa nyeri berarti tulang itu bergeser. Dan tidak semua hasil pemeriksaan imaging seperti MRI yang menunjukkan perubahan pada tulang belakang adalah penyebab nyeri pada orang tersebut. Dalam dunia kedokteran, yang paling penting adalah mencocokkan hasil pemeriksaan penunjang dengan keluhan pasien melalui pemeriksaan fisik. Banyak kasus sakit pinggang dapat membaik dalam beberapa hari sampai beberapa minggu. Beberapa tanda yang harusnya Anda tidak perlu khawatir antara lain, nyeri itu muncul setelah aktivitas berat. Nyerinya berkurang dengan istirahat atau perubahan posisi. Tidak adanya kelemahan kaki, tidak adanya gangguan buang air kecil atau buang air besar. Kondisi ini semuanya bisa membaik secara bertahap. Pada fase ini, yang biasanya saya anjurkan adalah tetap bergerak sesuai dengan toleransi. Dengan cara peregangan ringan, menjaga postur, dan menghindari berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Ingat kata-kata saya, tubuh kita diciptakan untuk bergerak, bukan untuk diparkir seperti mobil di garasi selama seminggu. Sekarang bagian yang sangat penting. Ada beberapa tanda yang dalam dunia kedokteran disebut sebagai red flags atau tanda bahaya. Saya sudah bahas di podcast saya kemarin, tetapi karena ini sangat penting, saya ulang kembali. Yang pertama, adanya kelemahan pada tungkai bawah. Kalau biasanya Anda naik tangga tetapi tiba-tiba kaki terasa lemah, sering tersandung, atau sulit berdiri dengan ujung kaki atau tumit, segera periksa. Yang kedua, gangguan buang air kecil atau buang air besar. Misalnya, sulit menahan kencing, tidak bisa merasakan saat ingin buang air kecil, atau kehilangan kontrol buang air besar. Ini dapat menjadi tanda adanya penekanan saraf serius yang membutuhkan evaluasi segera. Yang ketiga, nyeri yang tidak kunjung membaik.
semakin berat atau sampai membangunkan Anda di malam hari. Yang keempat, nyeri pinggang atau sakit pinggang setelah jatuh atau kecelakaan, terutama pada orang lanjut usia atau pasien dengan risiko tulang yang rapuh. Yang kelima, terdapat demam, menggigil, atau penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas yang disertai nyeri punggung. Pada kondisi-kondisi seperti ini, jangan hanya mengandalkan obat yang bisa dibeli bebas ataupun pijat. Segera mencari evaluasi medis yang tepat. Ada juga pertanyaan favorit pada pasien saya. Dok, apakah saya perlu MRI? Jawabannya sih tidak selalu. MRI adalah alat yang luar biasa dan sangat membantu kami melihat struktur diskus, saraf, dan juga jaringan lunak. Tetapi pemeriksaan yang baik selalu dimulai dengan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Saya sering mengatakan kepada pasien, MRI, magnetic resonance imaging, melihat gambar tulang belakang Anda. Tetapi dokter Anda melihat Anda sebagai manusia. Jadi, kami tidak mengobati hasil MRI, tapi kami mengobati pasien. Berikut ini beberapa resep sederhana yang saya berikan kepada hampir semua pasien. Yang pertama, bergerak setiap hari. Yang kedua, jaga kekuatan otot perut dan punggung karena mereka adalah korset alami tulang belakang. Ketiga, pertahankan berat badan ideal karena setiap kilogram tambahan memberikan beban ekstra bagi tulang belakang Anda. Keempat, tidur cukup dan kelola stres karena nyeri juga dipengaruhi oleh kondisi pikiran dan tubuh secara keseluruhan. Jangan menunggu sampai pinggang berteriak tanda kutip baru kita mulai merawatnya. Tips hari ini sangat sederhana. Kalau Anda bekerja duduk lama, gunakan aturan 30-30. Setiap 30 menit duduk, berdirilah selama kurang lebih 30 detik, berjalan kecil, luruskan punggung, gerakan bahu, dan berikan kesempatan bagi tulang belakang Anda untuk berganti posisi. Ingat, posisi duduk terbaik adalah posisi berikutnya. Teman-teman, sakit pinggang memang sangat umum dan sebagian besar bukanlah sesuatu yang berbahaya. Namun, tubuh kita selalu memberikan pesan dan tugas kita adalah belajar mendengarkan pesan tersebut. Gak perlu panik setiap kali pinggang terasa sakit, tetapi jangan lupa mengabaikan tanda-tanda bahaya. Dengan diagnosis yang tepat, perubahan gaya hidup yang baik, dan terapi yang sesuai, sebagian besar pasien dapat kembali bekerja, berolahraga, bermain dengan keluarga, dan menikmati hidup tanpa rasa sakit. Saya Dr. Tobing, Orthopedic Spine Surgeon. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya hari ini.